Media Malaysia memberitakan kepulangan João Pedro Figueiredo ke Liga Malaysia bersama CDT memang menimbulkan berbagai perasaan. Dari Super League Turki yang bergengsi ke Liga Domestik kita, perbandingannya ibarat melangkah dari Liga Kelas A ke Liga Kelas D. Ini bukan berarti CDT tidak pantas untuknya, tetapi lebih tentang kualitas persaingan di liga kita yang mungkin tidak mampu menantang Figueiredo di level tertinggi. Bahkan negara-negara raksasa sepak bola Eropa pun membiarkan pemain lokal mereka bermain di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Liga Malaysia sejujurnya tidak kompetitif untuk pengembangan karir pemain sekelas Eropa. Jika alasan datang ke Liga Malaysia adalah untuk bermain di ACL Elite, seberapa sering mereka bisa bermain dalam setahun? Kita kesulitan melihat pemain lokal kita bermain di luar negeri. Dan kini, pemain naturalisasi malah turun kelas demi bermain di liga domestik. Kami juga memahami faktor keuangan bisa menjadi faktor utama. Jika tawaran JDT terlalu menggiurkan untuk ditolak, siapa kita sebagai pendukung untuk menghalangi? Setiap pemain berhak memilih yang terbaik untuk masa depan mereka. Namun pertanyaannya, apakah ini pilihan terbaik untuk perkembangan karirnya? Harapan kami agar Figueiredo tetap cemerlang dan prestasinya tidak menurun. Semoga kehadirannya dapat meningkatkan sedikit banyak mutu Liga Malaysia, meskipun secara jujur kami merasa ada potensi yang lebih besar prestasinya akan terkorban. Harapannya Garces, Holgado, dan Makuka terus berkarir di luar negeri. Kualitas pemain naturalisasi ini seharusnya meningkatkan standar Harimau Malaya, bukan hanya liga domestik kita. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Maaf tuan, bukannya cemburu. Sekarang ini liga kita belum mencapai standar lagi. Coba lihat pelatih lokal kita, kebanyakan masih kurang kecuali pelatih JDT dan Selangor yang terlihat berkualitas. Mengenai fasilitas latihan di liga kita, tidak semuanya terbaik kecuali JDT, Selangor, dan Terengganu. Untuk mencapai standar liga, memang membutuhkan pemain berkualitas, bukan begitu? Dari liga kelas D untuk mencapai kelas A memerlukan perubahan dan peningkatan kualitas. Coba lihat sendiri klub-klub yang ada saat ini dibandingkan dengan CDT. Masing-masing masih jauh tertinggal. Apakah untuk mencapai kelas A kita masih mengandalkan pemain lokal yang ada? Padahal 30 tahun lalu menggunakan pemain lokal pun tetap di kelas D. Tidak ada perubahan apa-apa. Oleh karena itu, jika ingin berubah, harus ada usaha selama tidak melanggar hukum. Ya, memang tidak salah mencari pemain berkualitas, namun prasarana di klub-klub Malaysia tidak semuanya memadai karena masih jauh tertinggal. Lain cerita jika kita sudah mencapainya, harus diingat pemain berkualitas saat ini ada di JDT. Seperti Joao Pedro Figueiredo ini, sayang sekali, lagi pula dia sudah cukup lengkap. Di Malaysia ini, pola permainan masih dianggap amatir. Sebagai informasi, jika sepak bola Malaysia ingin maju, harus dimulai dari sekarang untuk periode 15 tahun ke depan. Disinilah baru akan lengkap. Contohnya Jepang, mereka memulai pada tahun 1990 dalam waktu 10 tahun jika tidak salah, dan hasilnya lihatlah bagaimana sekarang. Hormat untuk Dion Coles. Itu saja yang ingin saya katakan. Jepang saja mengirim pemain-pemainnya ke seluruh dunia dan mereka kembali saat dipanggil tim nasional. Tapi kita yang sudah bagus-bagus di Eropa malah dipanggil kembali untuk bermain di Liga Sirkus. Aku sudah bilang, mereka mencari pemain naturalisasi hanya untuk kepentingan klub saja, bukan untuk negara. Saat babak kualifikasi, hanya pakai pemain lokal. Nanti kalau sudah babak akhir, baru pasang pemain-pemain mereka ini. Enak sekali cuci kaki, tidak mau main dari awal pertandingan. Saat pemain ini muncul di tim nasional Harimau Malaya, darahnya sempat dipertanyakan, lalu anak lokal dijunjung tinggi setinggi langit. Sekarang malah menyayangkan kenapa main di Liga Malaysia, kenapa tidak main di Liga luar. Fokus saja pada anak lokal Anda. Lagi pula, umur mereka juga sudah banyak. Tidak salah untuk menghabiskan 5-6 tahun terakhir karir di Malaysia. Bagaimana sebuah tim bisa menarik pemain impor berkualitas jika menganggap liga masih berstatus grade D? Sebagai pemain yang sudah berusia seperti dia, ada baiknya mencari klub yang memberikan kenyamanan serta rasa dihargai. Dia mungkin sudah merencanakan di mana bisa menetap. Malaysia adalah kata terakhir. Silsilah keturunannya. Mungkin kedamaian itulah yang dia cari. Namun, apakah ada tempat untuk bersandar? Dia yakin setelah mengenal TMJ dan JDT, mungkin itu adalah faktor sentimental mengapa dia memilih ke liga kita. Tidak kalah penting, fasilitas di JDT memang dikagumi teman dan lawan, sampai-sampai Forestieri pun bersedia bertahan tanpa bayaran.
Seharusnya tetap bermain di liga luar negeri yang lebih menantang dibandingkan bermain di Liga Malaysia. Setelah itu, pemain dari Argentina masuk skuad CDT. Ini semua demi kepentingan diri sendiri saja. Liga Super Malaysia ini jauh jika dibandingkan dengan Liga Turki, bahkan dengan Liga Thailand atau Vietnam pun jauh berbeda. Liga Super Malaysia ini setara dengan Liga Laos, Kamboja, dan juga Brunei. Teramat rugi bintang harapan Malaysia bermain di Liga Divisi 10 kalau di Turki.